Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kita melanjutkan materi kita di mata kuliah Bahasa Pemrograman, yaitu di bab ketiga mengenai tipe data, variabel, dan konstanta. Oke, apa itu tipe data? Ya, mungkin sudah sering Anda dengar ya bahwa tipe data ini akan berkaitan dengan variabel dan konstanta. Jadi sebuah data memiliki tipe yang berbeda-beda. Artinya cara penyimpanan data tersebut itu akan berbeda-beda jenisnya. Nah, data ini biasanya dikelompokkan pada kelompok yang sejenis ya, agar tidak terjadi kesalahan operasi matematika ya di antara data yang berbeda jenis. Maksudnya ya, kalau tipe jenis A itu tidak bisa digabungkan dengan tipe jenis B ya, karena tipe data itu berbeda-beda ya. Ada beberapa tipe data yang biasa kita gunakan, yaitu tipe data integer atau dan long. Nah, tipe data ini untuk menyimpan angka bulat ya. Apa saja angka bulat itu ya? Bukan berarti yang bulat saja ya, artinya bilangan positif dan bilangan negatif ya. Min 1, min 2, 0, 1, 2 itu merupakan bilangan bulat ya. Kemudian apa bedanya integer dan long ya? Padahal dia sama-sama menyimpan data untuk bilangan bulat. Nah, bedanya hanya range-nya saja ya, bahwa integer ini ada batasannya dari sekian sampai sekian, kemudian long dari sekian sampai sekian. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita ya, data yang kita simpan itu batasannya seperti apa. Nah, kalau batasannya lebih besar, kita bisa gunakan long. Tapi kalau batasannya kecil, hanya mulai dari sekian sampai dengan sekian ya, itu bisa kita gunakan integer. Berikutnya adalah single atau double. Nah, tipe data ini digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan ataupun desimal. Jadi misal ada bilangan 0,5, 0,02, itu gunakanlah tipe data single atau double ya. Nah, itu tidak bisa digabungkan atau ditempatkan di tipe data integer, karena ya data yang akan kita simpan tadi itu adalah bilangan pecahan. Currency ya, currency ini adalah tipe data untuk menyimpan data mata uang. Jadi biasanya kalau yang berupa harga ya, itu disimpan ke dalam bentuk tipe data currency ya, karena dia otomatis biasanya ya, ada Rp-nya atau ada dolarnya ya, kemudian dia juga ada titiknya. Nah, itu sudah otomatis sesuai dengan format dari tipe data currency tersebut. Nah, berikutnya adalah tipe data string ya. Tipe data ini untuk menyimpan data berupa teks ya, apa saja yang termasuk ke dalam teks, yaitu angka, kemudian huruf ya, dan simbol-simbol tertentu ya. Jadi semua yang akan Anda tulis ya, itu bisa Anda simpan ke dalam tipe data string ya, karena dia menerima semua tulisan atau teks apapun ya yang tidak punya maksud tertentu ya, ke dalam tipe data string. Kemudian berikutnya adalah tipe data boolean. Tipe data boolean ini untuk menyimpan data yang bernilai true atau false. Jadi berupa logika ya, kalau tidak salah benar ya. Jadi hanya dua yang dia simpan nilainya, yaitu true or false. Kemudian untuk tipe data date ya, sesuai dengan namanya, ini untuk tipe data waktu dan tanggal
Jadi tinggal kita setting saja mau menampilkan tanggal atau mau menampilkan waktu atau kedua-duanya ya, waktu dan tanggal. Kemudian objek dan varian itu tipe data yang jarang digunakan, yang jarang kita implementasikan dalam memberi nilai dari suatu tipe data ya. Objek itu untuk menyimpan objek atau gambar, sedangkan varian itu untuk tipe data varian. Berikutnya adalah variabel ya. Biasanya data yang kita simpan ke dalam sebuah komputer itu memerlukan variabel ya. Variabel ini adalah tempat penampung sementara ya. Jadi dia merupakan suatu tempat untuk menyimpan nilai data ya, dan nilai suatu variabel itu dapat berubah-ubah ya selama proses program. Misalnya ya, kita ingin menyimpan nilai-nilai mahasiswa ya. Nilai mahasiswa kan ada nilai MIT ya atau UTS, kemudian ada nilai tugas, kemudian ada nilai UAS-nya ya atau ujian akhir. Nah, kita simpanlah untuk nilai UTS ke dalam variabel A, kemudian nilai ujian akhir atau UAS ke dalam variabel B, dan setiap mahasiswa nilainya pasti berbeda-beda ya. Kemudian dalam penamaan sebuah variabel itu tidak boleh ada dua variabel yang namanya sama ya, sehingga pemberian nama variabel itu harus unik ya, berbeda antara nama variabel yang satu dengan nama variabel yang lain. Nah, kenapa ya? Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan suatu aplikasi program ya. Nah, kemudian di dalam Visual Basic ya, ada istilah variabel lokal dan variabel global ya. Kalau lokal artinya variabel itu hanya dikenal di satu bagian program saja ya. Sedangkan kalau variabel global ya, variabel ini bisa dikenal di seluruh bagian program ya. Artinya gini, kan kemarin kita sudah punya project ya, kemudian di dalam aplikasi project itu terdiri banyak file ya, ada file atau form 1 ya, form 2, berarti filenya sudah 2. Nah, kalau variabel lokal ya, ini hanya berlaku di satu file saja ya, dikenal di satu file. Misalnya Anda mendeklarasikan suatu variabel lokal di dalam file atau di dalam form 1, maka variabel tersebut hanya dikenal di form 1. Sedangkan variabel global kebalikannya ya. Nah, kalau kita mendeklarasikannya di form 1, maka dia bisa dikenal di form 2 ya, karena dia sifatnya global ya. Selama masih di dalam satu project aplikasi, dia masih dikenal. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa dalam penamaan variabel itu harus unik ya. Nah, ada aturan-aturan lagi ya dalam penamaan sebuah variabel. Yang pertama, variabel itu tidak boleh lebih dari 255 karakter. Bayangkan ya, kalau suatu variabel nilainya lebih ya dari 255 karakter ya penamaannya. Nah, itu sudah bisa jadi satu kalimat ya. Wajar kalau penamaan variabel itu dibatasi tidak boleh lebih dari 255. Karena kalau nama variabel pun 200 itu sudah banyak sekali ya, udah jadi kalimat tadi. Makanya untuk penamaan variabel itu harus unik, singkat, dan jelas. Aturan berikutnya tadi ya, namanya harus unik, kemudian tidak boleh menggunakan kata-kata yang sudah digunakan dalam Visual Basic ya. Jadi di dalam Visual Basic
ada kata atau kumpulan kata yang sudah dikenal dan dipunyai oleh Visual Basic itu sendiri. Jadi tidak boleh kita gunakan lagi sebagai variabel. Misalnya ada seperti kata dim, prosedur, kemudian private, public. Nah, itu kata-kata yang sudah ada pada Visual Basic ya, library katanya. Jadi tidak boleh digunakan lagi sebagai nama variabel. Carilah nama-nama yang lain yang saya rasa banyak ya dan sifatnya unik. Kemudian tidak boleh menggunakan spasi atau titik ya. Jadi kalau ada variabel yang namanya lebih dari satu kata ya, itu tidak boleh kita kasih spasi ya. Tapi kalaupun ingin memberi jarak pada kata tersebut ya, kita bisa menggunakan underscore. Jadi nama underscore mahasiswa, atau disingkat saja menjadi NM-MHS ya. Jadi cukup singkat dan jelas bahwa kita akan menyimpan data apa ke dalam variabel tersebut. Kemudian harus dimulai dengan huruf, tidak boleh dengan angka ataupun karakter lainnya ya. Jadi huruf pertamanya harus dimulai dari huruf. Kalau huruf kedua dan seterusnya boleh menggunakan angka ataupun simbol atau karakter lainnya. Nah, bagaimana cara mendeklarasikan variabel ya? Variabel yang akan kita kenalkan ke dalam suatu project ataupun aplikasi atau file itu harus dikenal ya. Jadi harus kita deklarasikan, harus kita kasih tahu, oh nanti ada kata ini loh ya, yang biar codingan VB itu mengenal kata tersebut ya. Jadi harus kita deklarasikan. Bentuk umumnya adalah dim atau public atau private atau static, kemudian nama variabel yang akan kita gunakan, S tipe data. Jadi tipe data sudah kita pelajari sebelumnya dan ini akan disandingkan dengan variabel ya. Oke, contoh penggunaan pendeklarasian variabel. Yang pertama, dim SNG angka S single. Ya, artinya di sini kita mendeklarasikan variabel SNG angka ya yang bertipe data single ya. Masih ingat tadi single itu untuk menyimpan bilangan apa? Nah, itu untuk menyimpan bilangan pecahan atau desimal. Kemudian dim strtext string ya. Artinya kita mendeklarasikan variabel strtext yang bertipe data string. Begitu juga dengan dim dbl bilangan S double. Nah, kenapa pakai dim? Ya, kenapa nggak pakai public atau private atau static? Nah, kalau bicara dim, public, private, static, itu kita bicara mengenai jenis variabelnya. Apakah variabel lokal atau variabel global. Nah, kalau dia merupakan variabel lokal, artinya gini, tadi ya, kalau kita hanya ingin menggunakan variabel tersebut di dalam file itu saja, yang dikenal di satu bagian program itu saja, berarti kita gunakan variabel lokal ya. Berarti cukup gunakan dim atau private ya, kunci depannya. Tapi kalau kita ingin menggunakan variabel tersebut sebagai variabel global, berarti kita bisa menggunakan kunci public ya. Caranya sama ya. Public str nama string, artinya Anda mendeklarasikan variabel str nama yang bertipe data string ya, yang hak aksesnya adalah variabel global ya. Jadi bisa diakses sebagai variabel global dan secara global di dalam suatu aplikasi project. Nah, bagaimana menggunakan variabel
public ini atau variabel global. Nah, itu harus disertai dengan nama form di mana tempat variabel tersebut dikenalkan atau dideklarasikan. Contohnya, kita mendeklarasikan variabel str nama tadi di form 1. Nah, bagaimana memanggilnya di form 2? Ya, di form 2 kita siapkan juga variabel, ya, namanya adalah nama yang nilainya nanti diambil dari variabel str nama yang ada pada form 1. Jadi cara mendeklarasikannya adalah nama sama dengan form1.str nama. Berikutnya adalah konstanta. Ya, konstanta sama dengan variabel, cuma kalau variabel tadi nilainya berubah-ubah, sedangkan konstanta itu nilainya tetap. Ya, sekali nilai variabel konstanta diberi, maka nilai tersebut akan sama ya selama proses program berjalan ya dan tidak berubah-ubah. Nah, biasanya variabel konstanta ini digunakan untuk menyimpan nilai-nilai tertentu yang sifatnya sudah tetap ya, seperti rumus-rumus fisika, matematika ya. Contohnya ada nilai gravitasi bumi, kemudian pi ya dan lain sebagainya. Cara pendeklarasiannya sama ya dengan variabel, apakah dia secara private atau lokal ataupun secara public atau global. Oke, nah itu mengenai tipe data, variabel dan konstanta. Nah, bagaimana penggunaannya? Berarti kita gunakan ke dalam perintah-perintah ya yang akan kita berikan ke objek ataupun komponen. Nah, bab berikutnya adalah membuat perintah. Ya, ada dua cara yang digunakan untuk membuat perintah atau memberi perintah pada objek ataupun komponen. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan metodenya. Ya. Nah, perintah ini sudah tersedia di dalam suatu objek ya, yang terdapat di dalam sebuah komponen yang dibuat atau digunakan dengan cara menggunakan pemisah titik. Ya, jadi kalau Anda ketikkan nama komponennya, ya kemudian Anda ketik titik, maka akan muncul metode-metodenya. Ya, secara otomatis tinggal Anda pilih mau pakai metode yang mana. Contohnya ada objek label. Nah, objek label itu punya metode, salah satunya adalah teks ya, yang fungsinya untuk menampilkan tulisan atau teks pada label tersebut ya. Cara penggunaannya yaitu label 1 teks ya, kemudian beri teksnya ya, apa teksnya ini terserah ya, karena ini berupa teks berarti harus diapit oleh tanda kutip. Kemudian cara yang kedua adalah event. Event ini kejadian. Jadi kita memberi perintah ya yang dibuat berdasarkan kejadian pada saat Anda mengklik mouse atau menekan tombol yang ada pada keyboard ya. Jadi dia akan melakukan sesuatu apabila Anda melakukan klik atau menekan tombol yang ada pada keyboard. Cara membuat perintahnya yaitu Anda double klik pada objek tersebut, kemudian akan tampil ya tampilan editor seperti ini. Nah, disinilah nanti Anda akan memberi perintah pada objek button tersebut ya. Caranya Anda double klik tadi button tersebut, kemudian Anda buat perintahnya ya, maka otomatis ini akan tampil ya. Ada public class form, ada private sub. Nah, masing-masing ini harus ada pasangannya ya. Kalau private sub pasangannya n sub, kalau public class itu pasangannya adalah n class ya. Kalau pasangannya hilang, dia akan error ya, karena mereka sudah berpasangan. Jadi public class form itu merupakan kumpulan prosedur perintah yang dikumpulkan ke dalam satu kelas
ya, yang isinya terdiri dari private sub ya. Oke, untuk materi ini sekian dulu ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya.